Dukungan Budiman Sujatmiko pada Prabowo Subianto berbuntut pemecatan dirinya sebagai kader PDIP. Pemecatan Budiman terungkap melalui surat resmi dari DPP PDIP pada mantan aktivis di masa Orde Baru tersebut. Pemecatan itu merupakan konsekuensi atas tindakan Budiman yang bertentangan dengan keputusan PDIP yang mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres di pemilu 2024. Atas pemecatannya, mantan tahanan politik Orde Baru ini menyatakan menerima dan enggan berpolemik. Surat itu sudah saya baca, saya pahami, dan saya tidak mau berpolemik lebih jauh bagaimanapun dan apapun proses yang terjadi dengan keluarnya surat itu yang memang tidak didahului dengan proses pemanggilan secara bertahap resmi atas saya. Meski saat itu masih menjadi kader PDIP, dukungan Budiman pada Prabowo Subianto sangat terang benderang. Usai melakukan pertemuan dengan Prabowo di Kertanegara pada tanggal 18 Juli 2023, Budiman mendeklarasikan dukungan melalui relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu pada 18 Agustus 2023. Perihal dukungan itu, Budiman mengatakan Indonesia membutuhkan penerus Jokowi yang memiliki pemikiran strategik dalam menghadapi tantangan global. Hal itu menurutnya ada pada figur Prabowo, bukan pada Ganjar. Dengan objektif saya melihat lebih menonjol dimiliki pada sosok Pak Prabowo. Bukan berarti Pak Ganjar tidak memilikinya, tapi memang kekuatan magnetik Pak Prabowo adalah lebih pada soal pemikiran dan strategi politik global untuk menempatkan Indonesia di dalam posisi dunia yang sedang bergejolak. Dalam dunia politik, berpindah dukungan merupakan hal yang dinilai lumrah, walau sebagian lainnya menganggap tidak etis. Selain Budiman Sujatmiko, sejumlah tokoh mengalihkan dukungannya pada capres lain menjelang Pilpres 2024. Di antaranya, Immanuel Ebenezer yang sebelumnya menggalang dukungan untuk Ganjar, namun akhirnya berlabuh ke Prabowo. Ada juga kader PDIP lainnya, Kirana Larasati, yang memilih melepas baju merahnya lalu mengalihkan dukungan pada Prabowo. Pindah partai atau lebih dikenal sebagai kutu loncat juga dilakukan oleh sejumlah politikus. Mereka berpindah kendaraan politik untuk maju dalam pemilihan calon legislatif atau Pileg 2024. PDIP dan Golkar merupakan partai paling banyak menerima pindahan politikus dari partai lain, sedangkan PSI menjadi partai politik paling banyak ditinggal pindah oleh kadernya. Fenomena pindah dukungan dan pindah parpol banyak terjadi sejak pemilu 2004. Begitu banyaknya politikus yang pindah parpol sampai dianggap sebagai sebuah tren politik. Di dalam politik Indonesia itu menjadi lumrah setelah tahun 2004. 2004, 2009, 2014 dan makin parah memang setelah tahun 2014 sampai 2019. Jadi kalau kita lihat banyak sekali politisi yang kutu loncat itu memang menjadi tren di era demokrasi liberal sekarang. Dan karena dia menjadi tren, menjadi lumrah, tetapi citranya tetap akan mendapatkan citra negatif di hadapan publik. Khusus untuk perpindahan dukungan dalam Pilpres seperti kasus Budiman Sujatmiko, Ubedillah menilainya sebagai motif pribadi. Ia menampik manuver Budiman sebagai strategi politik dua kaki dari PDIP. Ini satu fenomena politik yang menunjukkan bahwa ada manuver politik yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko. Untuk kepentingan siapa? Saya membacanya lebih untuk kepentingan pribadi Budiman Sujatmiko, bukan kepentingan PDIP. Nah, oleh karena itu saya menilainya ini adalah cara Budiman untuk menyelamatkan dirinya atau membuka ruang bagi dirinya untuk lebih memiliki peran di dalam tubuh partai politik. Karena bisa saja ini lama-lama saya menduga Budiman bisa menjadi pengurus elit dari Partai Gerindra. Sedangkan pakar politik Boni Hargen menilai apa yang dilakukan Budiman Sujatmiko sebagai fenomena politik yang terjadi dalam setiap pemilu.
Namun pada umumnya politikus mendukung calon lain secara sembunyi-sembunyi. Ya, sebetulnya itu kan fenomena yang lumrah dari pemilu ke pemilu, kita juga perhatikan. Hanya perbedaannya ada yang terbuka, ada yang diam-diam. Kali ini yang cukup kontroversial dan terbuka itu adalah sosok seperti Budiman Sujatmiko yang berpindah dari pilihan PDI Perjuangan sebagai partai terhadap Pak Ganjar, dia pindah ke Prabowo dari kubu Gerindra. Nah, ini yang memunculkan banyak kontroversi. Ia berharap manuver politik berpindah dukungan tidak dipertunjukkan kepada publik. Selain memberikan pendidikan politik yang buruk, juga merusak citra politik di mata publik. Karena tadi tidak ada nilai pendidikannya, aspek edukatif, itu kan sebetulnya kita menyentuh wilayah moral. Artinya moral politiknya di situ. Moral politik itu tidak hanya bicara soal baik atau buruk tindakan orang itu terhadap dirinya, tetapi dia bicara soal pengaruhnya terhadap ruang sosial, pengaruhnya terhadap kepentingan banyak orang. Nah, manuver kutu loncat itu sangat mengganggu kestabilan berpikir dari dimensi etika politik. Lalu apa sebenarnya yang dicari oleh para kutu loncat? Ubedillah Badrun menilai setidaknya ada 3 motif bagi kutu loncat. Selain motif jabatan, ada juga motif finansial dan prestis. Pertama, dia bisa saja motifnya ingin mendapatkan kekuasaan. Ya kan? Politik selalu memang arahnya untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan apa? Bisa saja di parlemen, bisa saja di eksekutif ketika nanti dimenangkan calon presidennya misalnya. Yang kedua, bisa saja motifnya yang bersifat pragmatis finansial. Keuntungan finansial apa yang diperoleh seorang Budiman Sujatmiko ya? Dia kemudian berubah pilihan capresnya. Jadi motif finansial juga memungkinkan itu dimiliki oleh seseorang yang melakukan pindah pilihan politik. Gitu. Kemudian yang ketiga memang ada motif yang bisa saja bersifat prestis. Meski pemecatan Budiman Sujatmiko oleh PDIP dinilai hal yang seharusnya dilakukan, namun hal itu bukan akhir dari segalanya. Dalam beberapa kali pilpres, kita dipertontonkan oleh pendidikan politik yang buruk. Sejumlah kader yang dipecat karena mendukung calon lain, akhirnya dipulihkan keanggotaannya. Pasalnya, lawan politik yang didukung sang kader memenangkan pilpres. Hal ini semakin memperjelas pragmatisme dalam dunia politik, serta memperkuat adanya politik 2 kaki.